sebenarnya agama di sini itu apakah dakwah? Karena dakwah itu sebenarnya menyampaikan dengan lembut itu dakwah. Tapi bukan, agama Islam masuk di sini itu dipaksakan. Dan orang yang membawa agama dengan memaksakan itu penuh dengan kekhawatiran. Maka dengan kekhawatiran itulah kalau ceramah, kalau nggak didengarkan, dia juga ngamuk loh. Kita itu hidup di Pulau Jawa ini, kalau yang di Jawa. Tapi Nusantara ini kan beragam. Mari kita melestarikan Nusantara kita sendiri, budaya kita sendiri. Gak usah ikut-ikutan budaya orang lain. Kalau sudah seperti ini, terus mau nganut siapa lagi? Coba. Padahal ini orang yang ditokohkan, bahkan sampai dia menjadi penasehat presiden di bidang keagamaan. Betul, iya, Pak. Nah, kalau orang yang ditokohkan, dia menjadi penasehat di dalam agama. Bukan cangkem ya, cocote model ngene iki. Apa kira-kira umatnya malah digongkon sing luweh. Ini cuma satu yang kelihatan. Bukan, maksudnya ucapan satu. Ada lagi. Ya. Waktu itu pentas dengan Mbak Yati Pesek. Betul, nggih, Mbak Yati Pesek ini. Ini kan baru-baru ini baru terekspos, tapi waktu itu kan enggak. Belum, Pak. Coba, walaupun candaan, walaupun gurau, ya, Bu Yati Pesek itu senior di dalam seni Jawa. Nggih. Ya. Walaupun itu candaan, walaupun itu guyon, walaupun itu hanya untuk mengundang supaya orang tertawa. Terus dikatain lonte, coba. Apa kira-kira ya pantas? Apalagi yang ngomong itu orang yang dianggap nah, balik ya, Pak. Coba kan dilihat dari umurnya. Dia itu lebih muda dibanding Bu Yati Pesek. Anaknya itu, Pak. Nah, ya makanya. Itu walaupun apalagi di panggung loh. Ya. Itu walaupun guyon, itu walaupun candaan. Saya sangat-sangat tidak terima. Karena apa? Bu Yati Pesek itu senior saya. Dia berkecimpung di bidang seni Jawa, saya pun juga Jawa, di sini Jawa. Dengan kehati-hatian Bu Yati Pesek di saat pentas, di saat ngelawak. Karena dia membawa nama Jawa. Karena membawa nama Jawa, mewakili. Ini loh budaya Jawa yang sebenarnya. Tata krama, ya, andap asore, sopan santune dijaga. Terus tiba-tiba pentas dengan Gus Miftah. Terus seandainya Bu Yati Pesek itu cantik, yang ditakutkan kelonte. Nah ini kan sangat luar biasa ini. Belum lagi yang lainnya, coba. Yang sedikit-sedikit goblok-goblokan orang. Nah apa kira-kira orang wong pinter, orang wong bener nih Kak Dek nih kira-kira? Ini sebenarnya cuma satu kali ucapan goblok, tapi ini menyakiti semua orang loh. Gitu, Pak. Nah, ya. Karena apa? Kalau saya mungkin tidak nganut dia. Tapi bisa anak saya, bisa cucu saya karena kadung ngefans sama mereka. Nggih. Ya. Akhirnya ikut-ikutan loh. Karena bahasa goblok itu adalah bahasa guyon. Akhirnya kalau tidak cocok sama orang, ya digoblok-goblokan. Sama saja dengan kita mengajari anak cucu kita nanti menjadi orang yang tidak mempunyai sopan santun lagi. Kadang gini, Pak, yang lebih parah lagi dengan orang-orang Nusantara gitu. Kan kita kan sekarang kan adanya medsos itu kan tahu kan informasi dari mana-mana kan tahu, Pak ya. Kadang ketika kita melihat ada salah satu yang menceritakan tentang ajaran leluhur, ajaran kapitayan itu, kadang mereka justru malah komennya itu malah nggak pantas. Gitu, Pak. Nah, ketika ada yang memposting sesuatu yang berbau ajaran-ajaran agama, nah orang itu antusiasnya luar biasa, gitu, Pak. Nah, kadang saya berpikir lah, masa orang kok dibodohi kok mau loh. Kadang sekarang loh, Pak, kita meskipun orang Jawa ya,
kita itu jarang lihat orang itu masang atribut Jawa itu kadang nggak pernah Pak. Tapi kalau gambar siapa itu kan banyak loh Pak. Nah itu bagaimana Pak ini omong Pak biar teman-teman Nah, semua pada itulah buktinya dari sejarah awal yang saya ceritakan tadi. Sebenarnya agama di sini itu apakah dakwah? Karena dakwah itu sebenarnya menyampaikan dengan lembut itu dakwah. Tapi bukan, agama Islam masuk di sini itu dipaksakan. Dan orang yang membawa agama dengan memaksakan itu penuh dengan kekhawatiran. Maka dengan kekhawatiran itulah kalau ceramah, kalau nggak didengarkan, dia juga ngamuk loh. Penonton ditanya, kamu mendengarkan nggak? Ya sudah kalau nggak, tak pulang wae. Kan banyak kiai-kiai seperti itu. Iya. Nah itu artinya apa? Dia kan takut kalau dia tuh dongeng itu atau menceritakan itu nggak ada yang dengar. Kan ketakutan. Terus kalau mendengarkan dapat pahala, kalau tidak akan mendapatkan siksa. Ini kan paksaan juga. Nah ngapain orang kok dipaksa harus mendengarkan? Ngapain orang dipaksa harus mengikuti? Makanya mestinya kalau memang agama itu benar dan agama itu membawa kenikmatan, kalau saya dan sudah tahu bahwa ini akan mendapatkan, benar-benar akan mendapatkan, saya malah nggak akan ngomong sama orang lain. Tak nikmati sendiri kok. Saya juga bayangkan seandainya surga itu dipenuhi dengan orang-orang. Podo wae, yongkep. Kalau saya memang sudah tahu benar-benar bahwa surga itu seperti itu loh nemanya. Malah saya tuh nggak sempat kok ajak-ajak. Mungkin. Dinikmati sendiri Pak. Makan saya lebih tekun, lebih melakukan lah perintah agama itu. Ngapain harus ajak-ajak? Katanya itu kebenaran. Benar model apa? Tunjukkan satu saja siapapun orangnya. Mau ulama, mau kiai. Dengan kebenaran apa yang disampaikan itu, tunjukkan satu saja. Kalau memang agama itu bisa menyelamatkan orang tentang setelah kematian, aku tak ngikut. Kalau berani bertanggung jawab, saya tak ngikut. Tapi kalau tidak, apalagi saya sudah wis maleh dadi wong Jawa nyel. Jangankan kok mulut saya disuruh percaya, entut kowe orang andel. Makanya untuk apa? Makanya ana wong gembar-gembor, ana wong menyampaikan hal ini begini dan begitu. Di situ tidak membimbing, tidak mendidik orang yang jelek menjadi baik. Ora perlu. Karena yang disiar-siarkan itu sebenarnya bukan mengajak kebaikan, malah mengajak pertikaian. Contohnya apa? Coba yang sering nongol di media sosial, ya, Bahar Demit, ya, Bahar Demit, ya, iya. Terus Khabib, Rizik, dan lain sebagainya tuh. Coba. Di mana saja setiap ada tabligh akbar, apa yang disampaikan? Adakah ajaan ayo kita damai, ayo kita saling menghargai, adakah? Tidak ada. Coba Ngajak perang Pak. Lah makane kok gak waktu zaman londo kae nah ngomong ngono nek pengen ilang dase dhisik. Berarti intinya agama itu didoktrin untuk seperti itu Pak. Ya memang dari awal. Ya nggak mungkin tuh Mas. Agama itu kan bukan dari sini. Agama itu dari luar toh. Ini kalau nggak bungkusnya ditata serapi mungkin, tidak bungkusnya ini supaya menggiurkan yang melihat, nggak mungkin laku. Jadi contohnya gini, sumber dari agama itu orangnya kayak apa? Coba. Bahkan negaranya itu terkenal negara jahiliyah. Tahu negara jahiliyah? Negara jahiliyah itu adalah negara paling bodoh. Karena di Nusantara nggak ada salah satu tokoh itu yang mengajak
warganya untuk membunuh anaknya perempuan. Nggak ada. Kecuali di negara yang sumber dari agama itu. Di Nusantara ini nggak ada peraturan tuh laki-laki sama laki-laki harus berhubungan. Nggak ada. Kecuali dari negara yang sumber dari agama itu. Di negeri ini ada memang bunuh-membunuh dari bapak ke anak dan lain sebagainya. Tapi kan ini ada juga sambung rakete. Ada urun rembuke saka agama-agama itu. Dulunya apa ada yang seperti itu?